Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, Ibu berharap tentunya anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia ya anak-anak. Nah, jumpa lagi bersama Ibu Agra, namun dalam suasana yang berbeda, karena biasanya kita bertemu dalam virtual Zoom, namun hari ini kita bertemu melalui video pembelajaran. Nah, video pembelajaran hari ini itu mengenai apa? Jadi video pembelajaran hari ini mengenai materi aturan perkalian. Nah, materi aturan perkalian ini merupakan materi lanjutan dari materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Adakah yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari materi apa? Ya, benar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai aturan penjumlahan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari aturan perkalian. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, aturan penjumlahan dan perkalian ini penting anak-anak untuk pelajarinya. Mengapa? Karena ini merupakan prasyarat dari materi peluang. Jadi sebelum anak-anak mempelajari materi peluang, ketika anak-anak belajar peluang, anak-anak harus mengetahui terlebih dahulu mengenai aturan penjumlahan dan aturan perkalian, agar anak-anak semakin mudah untuk mempelajari materi peluang. Oke, dalam video ini isinya apa saja? Yang pertama, kita akan membahas mengenai review sedikit mengenai aturan penjumlahan. Kemudian bagian kedua akan membahas mengenai aturan perkalian. Kemudian bagian ketiga, aturan eh, pengisian tempat atau biasa disebut dengan filling slot. Nah, kemudian bagian yang terakhir, Ibu sudah memberikan latihan soal dan mohon anak-anak mengerjakan latihan soal tersebut ya. Eh, sebagai apakah anak-anak sudah dapat memahami materi ini dengan baik untuk dicoba anak-anak secara mandiri. Oke, kita langsung saja ke bagian yang pertama, mereview mengenai aturan penjumlahan. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mengetahui apa itu aturan penjumlahan, yaitu apabila ada benda A1, kemudian dipilih menurut N1 macam cara, kemudian ada benda A2, juga dapat dipilih melalui N2 cara, hingga benda ke AK, ini dapat dipilih menurut NK cara. Nah, maka banyaknya cara untuk memilih benda A1 atau A2 atau A3 atau AK adalah kita jumlahkan saja macam cara. Jadi N1 tambah N2 tambah seterusnya sampai NK. Nah, aturan penjumlahan ini biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang saling lepas atau biasanya berupa pilihan anak-anak. Dan ciri-cirinya itu dihubungkan dengan kata hubung atau. Nah, contohnya, untuk contoh yang pertama, Ratna ingin membeli sebuah tas. Jadi Ratna hanya ingin membeli satu tas saja. Sedangkan penjual toko itu menyediakan beberapa pilihan. Pilihannya apa saja? Ada 4 tas itu berwarna putih, ada 5 tas itu berwarna hitam, dan juga ada 7 tas itu berwarna biru. Nah, yang ditanyakan, berapakah banyak pilihan Ratna untuk membeli tas berwarna putih atau hitam atau biru? Jadi, Ratna hanya akan membeli satu tas saja. Namun ada berapa banyak pilihan karena untuk membeli tas berwarna putih atau hitam atau biru. Nah, kita tinggal jumlahkan saja.
pilihan tersebut. Jadi kita jumlahkan 4 ditambah dengan 5 ditambah dengan 7. Jadi banyak pilihannya berapa? Banyak pilihan Ratna untuk membeli tas berwarna putih atau hitam atau biru adalah 16 pilihan. Oke, agar lebih jelas lagi, Ibu sediakan contoh yang kedua. Ronald memiliki beberapa kendaraan. Nah, diantaranya ada 5 jenis sepeda yang berbeda. Kemudian ada 3 jenis mobil yang berbeda. Kemudian ada 2 jenis motor yang berbeda. Nah, jika Ronald ingin bepergian, maka berapa banyak cara Ronald menggunakan kendaraan yang ia miliki. Tentu ketika Ronald ingin bepergian itu, Ronald hanya akan memakai satu di antara kendaraan yang ia miliki. Tidak mungkin Ronald dapat menaiki kendaraan 2 kendaraan sekaligus, itu tidak mungkin ya anak-anak. Jadi penyelesaiannya bagaimana? Kita tinggal jumlahkan saja pilihan atau jenis kendaraan yang dimiliki oleh Ronald. Jadi kita jumlahkan 5 ditambah dengan 3 ditambah dengan 2. Jadi banyaknya Ronald menggunakan kendaraan yang ia miliki ada 10 macam cara. Bisa Ronald memakai jenis sepeda yang pertama, atau bisa juga Ronald memakai jenis mobil yang kedua, atau jenis motor yang pertama. Gitu. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu materi tentang aturan perkalian. Nah, sebelumnya Ibu akan mengawalinya dengan contoh. Untuk contoh yang pertama, nah di sini Kevin memiliki 5 baju dan ada 3 celana. Nah, yang ditanyakan, berapa banyak cara Kevin untuk memasangkan baju dan celana yang ia miliki. Nah, ketika kita memasangkan baju dan celana, tentu Kevin itu harus memasangkan satu baju dan satu celana. Tidak bisa Kevin hanya memakai baju saja tanpa celana, tidak bisa ya anak-anak. Jadi ketika Kevin memakai baju, maka Kevin harus memakai celana. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Pertama kita misalkan 5 baju itu dengan B1, B2, B3, dan B4, dan B5. Kemudian 3 celana itu kita misalkan dengan C1, C2, dan C3. Nah, untuk mencari beberapa cara Kevin untuk pemasangan baju, kita pasangkan satu-satu anak-anak. Jadi B1 dipasangkan dengan C1, B1 dipasangkan dengan C2, B1 dipasangkan dengan C3, dan seterusnya. Kita dapat menuliskannya ke dalam tabel. Nah, ini untuk baris yang pertama ada B1, B2, B3, dan B4, dan B5. Kemudian untuk kolom pertama, itu ada C1, C2, dan C3. Nah, kemudian ini hasilnya anak-anak. Hasilnya, maka B1 ini akan dipasangkan dengan C1, B2 akan dipasangkan dengan C1, B3 akan dipasangkan dengan C1, B4 akan dipasangkan dengan C1, B5 akan dipasangkan dengan C1. Begitu juga semua yang ada di sini kita isikan satu per satu. Nah, setelah kita isikan satu per satu, kita hitung. Jadi, banyaknya cara Kevin untuk memasangkan baju dan celana yang ia miliki ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, untuk mempersingkatnya, kita dapat langsung kalikan di sini dengan yang ini. Ini jumlahnya berapa anak-anak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kita kalikan dengan 1, 2, 3. 5 kita kalikan 3, maka akan didapatkan hasil yang
di sini, ya tidak? Nah, jadi banyak cara Kevin untuk memasangkan baju dan celana yang ia miliki adalah 5 kali 3 atau 15 cara. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua. Terdapat 3 jalan yang menghubungkan kota A ke kota B. Kemudian ada 2 jalan yang menghubungkan kota B ke kota C. Selanjutnya ada 4 jalan yang menghubungkan kota C ke kota D. Nah, yang ditanya, berapakah banyak rute perjalanan dari kota A ke kota D? Nah, ilustrasinya seperti ini anak-anak. Untuk kota A ke kota B ada 3 jalan. Untuk kota B ke kota C ada 2 jalan. Untuk kota C ke kota D ada 4 jalan. Dan yang ditanyakan, banyaknya rute perjalanan dari kota A ke kota D. Nah, untuk perjalanan dari kota A ke kota D, kita harus melewati 2 kota dulu anak-anak, kota B dan kota C. Nah, ketika kita memilih jalur yang di sini, yang pertama, kita juga dapat memilih jalur yang sini, kemudian yang di sini. Nah, ini merupakan rute yang pertama. Kemudian, misal untuk rute yang kedua bisa ini, ke sini, kemudian ke sini. Untuk rute yang ketiga sama, kemudian dari C ke D-nya lewat yang sini. Rute yang keempat, C ke D-nya lewat yang sini. Nah, berarti untuk jalur yang ini, AB yang pertama, BC yang pertama, dan untuk semua C, D, itu didapatkan 4 cara. Nah, ketika kita memakai AB yang pertama, kemudian BC-nya yang kedua, maka kita jumlahkan saja. Akan ada 4 cara juga. Berarti tadi 4 ditambah dengan 4. Nah, kemudian untuk yang A ke B rute yang kedua, maka akan ada 8 cara juga ya anak-anak. Nah, untuk rute yang ketiga juga akan ada 8. Berarti nanti 8 ditambah 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 24. Nah, tapi bisa juga anak-anak 24 ini untuk mempermudahnya kita tinggal kalikan saja banyaknya jalur dari kota A ke B dikali banyaknya jalur dari kota B ke C, terus dikali banyaknya jalur dari kota C ke kota D. Maka didapat seperti ini. Banyaknya rute perjalanan dari kota A ke kota D melalui kota B dan kota C, maka didapat tiga jalur dari kota A ke kota B dikali dengan 2 jalur dari kota B ke kota C dikali dengan 4 jalur dari kota C ke kota D. Maka didapat hasilnya adalah 24. Nah, dari 2 contoh itu kita dapatkan aturan perkalian itu apa? Jika suatu proses dapat dibentuk N1 cara yang berbeda, diikuti proses berikutnya dalam N2 cara yang berbeda pula, lalu diikuti N3 cara yang berbeda, sampai dengan prosedur ke-K yang dibentuk dari NK cara yang berbeda juga, maka banyaknya cara membentuk prosedur tersebut adalah kita kalikan saja, maka N1 kali N2 kali N3 dan seterusnya hingga kali NK. Nah, bedanya apa aturan penjumlahan dengan aturan perkalian? Untuk aturan perkalian biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi atau bisa juga diikuti dengan proses ini anak-anak. Tadi ketika contoh yang pertama, ketika kita memasangkan baju, maka akan diikuti juga kita harus memasangkan celananya. Nah, ketika tadi dari jalur
dari kota A ke kota D, prosesnya akan diikuti, dalamnya akan ada dari B ke kota dari B ke C juga anak-anak. Nah, biasanya juga dihubungkan dengan kata dan. Kalau penjumlahan tadi dihubungkan dengan kata atau, dan kejadiannya itu berupa kejadian yang saling lepas atau berupa pilihan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bagian yang ketiga, yaitu aturan pengisian tempat atau biasa disebut dengan filling slot. Nah, langsung ke contoh soalnya. Dari 7 calon pengurus OSIS akan dipilih 4 orang saja sebagai pengurus inti untuk menduduki jabatan sebagai wakil, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, yang ditanyakan ada berapa banyak susunan pengurus inti yang mungkin terbentuk. Nah, pertama Ibu akan membuat slotnya. Slot itu di sini Ibu gambarkan sebagai kotakan ini ya, anak-anak. Ada 4 slot atau 4 kotak. Mengapa? Karena yang akan dipilih ada 4 orang. Untuk slot yang pertama, Ibu isi dengan ketua. Untuk slot yang kedua, Ibu isi dengan wakil ketua. Untuk slot yang ketiga, Ibu isi dengan sekretaris. Slot yang keempat, Ibu isi dengan bendahara. Nah, untuk slot ketua, ini diisi dengan 7. Mengapa 7? Karena ada 7 calon pengurus OSIS-nya yang kemungkinan akan menjabat sebagai ketua. Kemudian untuk wakil ketua diisi dengan berapa? Ketika di slot pertama, ini pasti akan ada 1 orang yang menjabat sebagai ketua. Maka sisanya berapa calon ketika dari 7 calon, satunya sudah menjadi ketua. Sisanya adalah 6. Jadi ini diisi 6. Oke, untuk sekretaris, ketika satu sudah menjadi ketua, satunya sudah menjadi wakil ketua, maka kemungkinan sekretarisnya ada 5. Jadi 7 dikurangi dengan 2. 2. Karena apa? Karena satu menjadi ketua dan satunya menjadi wakil ketua. Nah, jadi bendaharanya tinggal 4. Oke, dari angka-angka ini tinggal kita kalikan saja anak-anak. Jadi 7 dikali 6 kali 5 kali 4. Jadi banyaknya ada 840 susunan. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini diberikan huruf-huruf. Ada B, ada A, ada T, ada A, ada V, ada I, ada A. Atau ini ada Batavia gitu ya. Nah, yang ditanyakan tentukan banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk jika yang pertama itu huruf pertama adalah vokal. Kemudian yang B, huruf terakhirnya adalah konsonan. Nah, kita selesaikan untuk yang pertama dulu. Kita sediakan di sini ada 7 slot anak-anak. Mengapa demikian? Karena di sini Batavia ini ada 7 huruf. Nah, makanya disediakan 7 slot. Kemudian yang diminta adalah huruf pertama adalah vokal. Huruf pertama adalah vokal. Berarti di sini V. Vokal itu apa? Anak-anak. Ada A, ini, kemudian ada I, ada lagi A lagi. Ini berapa huruf vokalnya? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi slot pertama ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian slot yang berikutnya ini berarti ketika satu huruf sudah ada di sini, sisanya berapa? Jika tadi ada 7 huruf, berarti ini slot yang kedua adalah 6.
karena satu huruf sudah ada di sini. Kemudian yang di sini ada 5, di sini ada 4, di sini ada 3, di sini ada 2, di sini ada 1. Nah, ini yang diminta hurufnya tidak berulang ya anak-anak. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal kalikan saja hasilnya 37440. Oke, untuk yang kedua, yang B. Huruf terakhirnya adalah konsonan. Kalau konsonan berarti bukan huruf vokal. Berarti sisanya ya anak-anak. Kita sediakan lagi ada 7 slot. Huruf konsonannya ada berapa? Ada B, ada T, dan ada V. Berarti ada 3 ya. 1, 2, 3. Nah, tapi terakhir. Berarti di sini anak-anak. Nah, di sini adalah huruf konsonan. Kita isikan terlebih dahulu, ada 3. Berarti untuk slot yang ini ada 6, karena sudah dipakai 1 di sini hurufnya. Di sini ada 5. Di sini ada 4. Di sini ada 3. Di sini ada 2. Di sini ada 1. Nah, tinggal kita kalikan saja, maka hasilnya ada 2160. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, terdapat angka 1 sampai 5 akan dibentuk bilangan dengan 3 digit. Berapakah bilangan yang dapat dibentuk jika A angkanya boleh berulang, B angkanya tidak boleh berulang, yang C bilangannya lebih dari 400. Kita selesaikan yang pertama dulu ketika angka-angkanya boleh berulang. Nah, slotnya ada berapa? Ada 3 digit. 3 digit berarti slotnya ada 3. Nah, ketika angka-angkanya boleh berulang, berarti slot pertama ini semua angka yang tersedia ini boleh anak-anak. Berarti kita isikan ada 5 angka yang tersedia. Kemudian untuk slot yang kedua juga ada 5 angka, karena boleh berulang. Slot yang ketiga juga ada 5 angka. Tinggal kita kalikan saja, berarti 5 dikali 5 dikali 5. Hasilnya 125. Oke, untuk yang B, angka-angkanya tidak boleh berulang. Nah, untuk slot yang pertama, sudah pasti semua angka yang tersedia boleh di slot yang pertama. Nah, ketika angkanya sudah ada 1 di slot ini, berarti di sini tinggal 4. Di sini berarti tinggal 3. Karena 1 angka sudah di sini, 1 angka sudah di sini. Berarti di sini tinggal 3. Kemudian tinggal kita kalikan saja. Berarti 5 kali 4 kali 3, hasilnya adalah 60. Kemudian untuk yang C, bilangan lebih dari 400 dengan digitnya berbeda. Kita sediakan juga 3 slot. Nah, 400 berarti untuk slot yang pertama kemungkinannya ada angka 4 dan juga ada angka 5. Untuk 1, 2, 3 tidak mungkin anak-anak karena lebih dari 400. Nah, berarti slot yang pertama kalau tidak angka 4 ya angka 5. Berarti ini ada 2 kemungkinan. Kita isikan dengan 2. Kemudian slot yang kedua berarti tinggal 4 angka. Slot yang ketiga tinggal 3 angka. Tinggal kita kalikan saja, hasilnya adalah 24. Nah, begitu. Nah, semoga anak-anak tadi memahami ya. Dan untuk anak-anak belajar lagi, supaya anak-anak bisa memahami lagi, coba anak-anak kerjakan latihan soal 3. Ada 3 soal di sini ya anak-anak. Coba anak-anak kerjakan secara mandiri. Jika anak-anak mengalami kesulitan atau belum paham,
boleh langsung tanyakan saja kepada ibu. Melalui personal chat boleh sekali ya anak-anak. Nah, dicoba ya anak-anak ini sebagai latihan soal untuk mengukur kemampuan anak-anak, apakah anak-anak sudah dapat memahaminya atau belum. Oke, jadi kesimpulannya dalam video hari ini apa? Pertama, kita tadi sudah mereview mengenai aturan penjumlahan. Kemudian kita sudah belajar mengenai aturan perkalian. Nah, bedanya apa ketika aturan penjumlahan itu eh, kita hanya memilih terdapat pilihan, sedangkan aturan perkalian itu diikuti dengan proses. Kemudian ada filling sort, tadi ada aturan pengisian tempat, kemudian yang terakhir tadi latihan soal. Jangan lupa ya anak-anak, ini latihan soalnya dikerjakan. Oke, Ibu tunggu diskusi anak-anak. Ibu tunggu pertanyaan dari anak-anak juga. Nah, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Nah, Ibu berpesan agar anak-anak tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa bahagia. Nah, sampai bertemu lagi anak-anak dalam kelas Ibu selanjutnya. Terima kasih.